pertama, membuktikan bahwa Tenopi sebenarnya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Agus. Yang kedua, ya, dalam rangka mencegah agar Agus tidak lagi berkoar-koar, tidak lagi menganggap bahwa dirinya benar. Ya, orang ini kan harus disadarkan, si Agus ini, bahwa sejak awal permasalahan ini sampai menjadi sebesar ini kan diawali dengan ketidakjujuran dia, ya, terkait dengan uang donasi. Nah, sekarang ya, begitu perkara sudah membesar seperti ini, ya, seolah-olah Agus merasa bahwa dirinya dicemarkan nama baiknya sehingga dia membuat laporan. Nah, jadi artinya bisa dipisahkan. Nah, silakan Agus punya hak untuk melaporkan Nopi kalau diduga Tenopi melakukan pencemaran nama baik. Nah, jadi katanya uang 100 juta itu untuk bayar rumah disuruh sama Mas Agus, katanya begitu. Lah, tahu dari mana Mas Agus kalau emang tuh orang punya utang? Itu pertama. Terus yang kedua, ini kan untuk biaya pengobatan ya, bukan biaya utang atau bukan biaya yang di luar dari pengobatan. Harus diingat juga bahwa ini bukan uang pribadi Mas Agus. Ingat, uang donasi, uang masyarakat, orang-orang yang peduli sama Mas Agus, bukan jadi sepunya hak itu dalam memberikan atau mengeluarkan duit. Dicamkan itu ya guys, harus dibedakan. Di sini saya bukan mau menjatuhkan orang lain, saya bicara berdasarkan fakta yang ada. Kemarin masih nggak mau ngaku guys di podcast, jadi seolah-olah uangnya masih ada. Ini kita minta mutasinya, ternyata duitnya ya 100 juta ke saudaranya itu guys, itu dipakai untuk bayar rumah. Begitu informasinya. Siapa nggak kesel? Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus, tanya keadaan Agus. Lewat lagi deh. Gue sebenarnya malas komentar sih sebenarnya. Cuman makin kesini gue makin lucu gitu loh. Tapi gak apa-apa deh, kenalin lu, nama gue Herdi Kiladi, aktor laga Indonesia dan pengurus besar Parvi, oke? Gue cuma ngasih ingat dan mengingatkan apa yang semua terjadi. Gus, coba lo berpikir lagi kenapa orang itu sampai nyiram air keras ke muka lo. Mestinya lo berkaca sama diri lo sendiri, dosa apa yang lo pernah perbuat sama orang sehingga orang itu sakit hati. Nah, mestinya lu diem dan berdoa. Lu udah minta tolong sama seseorang, orang itu udah ngabulin, itu perantara Allah melalui orang itu. Tapi lu dengan seenaknya jadi lucu dari polemik sehingga lu diaudit, lu nggak terima, lu laporin tuh balik. Ya, nah sekarang lu masuk podcast sana, podcast sini, diundang sana, di sana, ini diwawancarain sana sini. Lu dengan gaya lu yang tengil gitu, didampingin sama kawan-kawan pengacara, wah gila itu sih hebat banget. Ya, lu tau gak sih sebenarnya lu nggak sadar bahwa kanan kiri lu tuh siapa, lu nggak tahu kanan kiri itu tulus apa enggak. Ingat, segala sesuatunya itu nggak ada yang tulus. Orang yang tulus itu yang pertama, yang kedua, ketiga tuh kagak. Nah, mestinya lu berkaca kenapa lu sampai disiram air keras. Nah, itu aja sih, banyak-banyak istighfar deh, gara-gara lu semua teman-teman jadi pada ribut. Oke, itu aja sih salam gue. Sukses selalu ya. Pratiwi Novianti bakal segera melaporkan balik Agus Salim ke Polda Metro Jaya. Hal ini diungkap Ketua Tim Penasihat Hukum Pratiwi Novianti. Ketua Tim Penasihat Hukum Pratiwi mengatakan laporan tersebut buntut soal uang donasi Agus Salim, sehingga pencemaran nama baik terhadap kliennya. Saya selaku Ketua Tim Teknovi, siang tadi kita sudah mengadakan musyawarah untuk seluruh penasihat hukum. Insya Allah secepatnya kita akan melaporkan balik Agus Salim, kata Ketua Tim Penasihat Hukum Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Assalamualaikum, Tenovi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya David, saya adalah seorang lawyer. Saya sangat terpukul, sangat prihatin, dan sangat simpati terhadap peristiwa yang saat ini sedang menimpa Tenovi. Tenovi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Tenovi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Bahwa jangan dilupakan uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus.
dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lain yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Tenovi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Tenovi terkait tentang pencemaran nama baik, Tenovi tidak perlu khawatir. Tenovi, kalau Tenovi baca undang-undangnya, itu diatur 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 310 311 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Tenovi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Tenovi ungkapkan di medsos ataupun podcast, apabila tuduhan tersebut Tenovi dapat buktikan dengan data atau fakta, maka secara sendirinya akan gugur itu Tenovi. Laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Tenovi, jangan berhenti berbuat baik. Terus semangat Tenovi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Tenovi. Bahwa apabila sampai nanti hari haknya Tenovi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Tenovi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya dan teman-teman advokat akan membantu Tenovi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik Tenovi. Semangat terus Tenovi. Assalamualaikum. Selanjutnya, dan menurutnya, kuasa hukum Agus Salim sudah melanggar kode etik di luar soal uang donasi sehingga mencemarkan nama baik Pratiwi Novianti. Salah satunya atas tuduhan penggunaan narkoboy. Saya melihat banyak offside karena saya dengan dari kuasanya tentang donasi, tapi ini melebar kemana-mana. Dan masalah Tenovi menggunakan narkoboy, masalah roda 4, saya rasa itu kode etik dan ada pencemaran nama baiknya. Tenovi diserang secara personal, terangnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Meminta dana tersebut karena secara hukum beralihnya uang tersebut adalah miliknya Agus. Ya, muter lagi ke awal, berbicara soal hak. Iya, itu uang hak Agus, tapi hak Agus untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal. Bukan hak supaya Agus bisa menggunakan uang tersebut membayar hutang orang atau apa, bukan. Khusus untuk pengobatan Agus supaya maksimal. Ingat, uang donasi itu bukan uang kayak kita ngamen terus dikasih uang kita bebas belikan makanan atau apa, bukan. Dalam uang donasi itu ada amanah yang harus kita penuhi. Itu artinya kewajiban Agus untuk memenuhi amanah tersebut atau menjalankan amanah tersebut. Apa amanahnya? Yaitu menggunakan uang tersebut untuk pengobatannya Agus. Itu kan simpel. Tenovi itu mengambil itu bukan mengambil secara paksa, bukan untuk dikuasai, tapi untuk dikelola. Kalau logikanya, ya uang tersebut masuk ke rekening Agus, berarti hak Agus, terserah mau digunakan apa, ya berarti uang donasi sekarang yang Agus transferkan ke yayasan, berarti itu hak milik yayasan dong. Agus nggak ada hak di situ. Jadi mau gimana? Sudahlah, percuma. Mendingan fokus aja. Katanya kan mau ke Singapura. Ya udahlah, berobat, fokus dulu. Padahal itu berobat bakalan dikasih kok duit untuk berobat. Saya rasa. Jadi jangan muter-muter lagi ke awal lah. Ini kan udah masuk kemana gitu. Yang terakhir, selain itu, ia menyarankan kuasa hukum Agus Salim untuk tidak membahas soal yang lain yang bukan soal uang donasi Agus Salim. Untuk seluruh PH sebelah, harusnya jangan seperti itu. Sesuai dengan surat kuasa, isinya tentang apa. Kalau soal donasi yang itu saja, jangan melebar kemana-mana sehingga nanti akan bias dan bikin gaduh suasana bebernya. Kendati begitu, Ketua Tim PH Pratiwi Novianti siap maju membela kliennya karena yakin tidak bersalah 100%. Kita siap maju, siap tempur, dan PH siap mendampingi Tenovi karena kami yakin klien kami tidak bersalah, tandasnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.